Challenge 21 hari main bareng si kecil. Assalamualaikum. Halo, selamat datang di channel Uma Daily. Di video ini berisi kumpulan video 21 hari bermain bersama Ara. Ini adalah challenge dari Sikasita Festival 2023 ya. Jadi kemarin itu Uma ikutan challenge 21 hari ini di grup WhatsApp gitu. Jadi setiap hari harus memainkan sebuah permainan bareng si kecil dengan tema yang sudah disiapkan oleh panitia. Temanya tuh ada 21 dan kita sebagai ibunya terserah mau main apa aja sama si kecil, yang penting sesuai dengan tema tersebut. Nah, kita mulai yuk di video hari pertama. Nah, hari pertama ini temanya itu tentang air. Air ini sebenarnya banyak banget ya bun ide yang bisa dimainkan dengan si kecil menggunakan bahan air. Air ini tema yang paling gampang banget ya bun, karena si kecil itu pasti suka main air. Nah, untuk tema air ini di sini Uma memilih ide permainan bermain mencuci piring. Bahan yang harus disiapkan seperti halnya kita mau mencuci piring ya bun, harus ada sponnya, harus ada piringnya, dan harus ada sabunnya. Di sini Ara pertama kali banget dibolehin main sabun sambil nyuci-nyuci begini. Dia tuh happy banget sampai ada mungkin main ini sama 30 menit tidak bosan-bosan, sampai ibunya yang nungguin yang bosan dan terus memujuk dia untuk mau naik ya dari tempat air itu. Permainan ini sangat bermanfaat sekali untuk menstimulasi motorik maupun sensorinya ya, motorik kasar, motorik halus, koordinasi tangan dan mata, juga melatih kemandirian dan life skill anak ya. Kemudian masuk di hari kedua, tema yang diberikan oleh panitia itu adalah tentang sensory play. Nah, sensory play juga sebenarnya beragam sekali bentuknya ya bun, dan sensory play ini juga luas cakupannya karena yang permainan apa aja yang melibatkan sensori, yaitu misalkan pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, itu udah masuk sebenarnya kategori sensory play. Tapi di sini karena sedang ada beras, nenek Ara itu baru aja beli beras, dan berasnya itu kan kalau baru dari petani itu masih banyak gabah-gabah kayak gini ya bun, kadang masih ada batu-batuan kecil juga, jadi harus dibersihkan. Nah, di sini Uma ajak Ara membantu nenek membersihkan beras, mencari gabahnya. Dan di sini juga Ara senang banget dengan permainan ini, walaupun sebenarnya anak itu kalau dilibatkan dalam aktivitas sehari-hari seperti ini tuh bukan membantu ya bun, malah agak ngeribetin. Tapi nggak apa-apa ya bun, kita harus ajak mereka supaya ini untuk melatih life skill dan kemandirian juga, supaya melatih kerjasama antara orang tua dan anak juga, supaya kedepannya tuh dia kalau di dapur tuh nggak canggung gitu kalau misalkan masak bareng ibunya. Kemudian masuk di hari ketiga, temanya sebenarnya tentang tumbuhan. Nah, ibu-ibu yang lain sih banyak yang lebih kreatif ya. Di sana tuh mereka mengajak anak menanam pohon atau memetik sayur di kebun gitu. Tapi karena di sini Uma tidak bisa melakukan itu, makanya memilih temanya itu adalah mencuci tumbuhan, atau sebenarnya di sini mencuci buah dan sayur. Atau bisa juga sebenarnya bun membantu ibu memotong kangkung, misalkan kalau misalkan ibu lagi mau masak tumis kangkung, itu juga masuk sih di sini tema tumbuhan. Kalau Ara di sini mencuci buah dan sayur untuk bahan sup aja ini ya bun. Kemudian masuk di hari keempat. Di sini tuh temanya tentang book play, jadi bermain bersama buku gitu ya bun. Kalau di sini Ara memilih buku tentang bedtime, waktunya mandi. Jadi Ara itu mempraktekkan memandikan beruang, boneka beruangnya seperti halnya di dalam buku beruangnya itu. Kalau ibu-ibu yang lain tuh ada juga yang bermain merobohkan buku, misalkan bun buku kayak gini ya. Ara juga pernah sih melakukan permainan ini, tapi di hari kemudian setelah challenge-nya selesai. Kemudian permainan ini tuh sangat membantu mengasah kreativitas si kecil, juga sangat bisa sekali untuk memperkuat kemampuan sosialnya ya bun. Nah, masuk dari kelima, tema permainan yang diberikan oleh panitia itu adalah tema tentang kardus. Ini adalah permainan edukasi dari kardus pertama yang Uma buat untuk Ara. Membuat tulang ikan seperti ini ya. Jadi Ara nantinya harus memasukkan cotton bud ini ke dalam sedotan seperti ini. Ini sangat bagus untuk melatih fokus anak, problem solving, motorik halus, dan juga koordinasi tangan dan mata si kecil. Ini tuh penting sekali ya, semua kemampuan itu
Kemudian hari ke-6 itu temanya adalah bubble wrap. Di sini sih Uma nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Sebenarnya bubble wrap ini bisa juga digunakan untuk permainan yang lebih kreatif. Kalau ibu-ibu lain tuh mereka menggambar dengan menggunakan bubble wrap gitu, pakai cat air gitu, ditempel bubble wrapnya jadi bikin pohon atau apa gitu. Cuma waktu itu di rumah nggak ada ya yang alat-alat kayak gitu, nggak ada cat air dan lain-lain. Akhirnya Ara itu cuma diajak mencet-mencet bubble wrap kayak gini. Ini pun sebenarnya sudah cukup menstimulasi kemampuan sensori dan motorinya. Sensori itu pada saat meraba si bubble wrap kan itu ada teksturnya, apalagi kalau bubble wrapnya itu sebelumnya dimasukkan dulu ke kulkas, ada sensasi dinginnya, itu bagus juga untuk menstimulasi sensori anak. Selain itu pada saat memijat-mijat, meremas-remas bubble wrap itu bagus juga untuk motorik halus si kecil, untuk memperkuat ke otot-otot jari tangan dan melenturkan otot-otot pergelangan tangan si kecil. Ini juga bisa jadi salah satu ide permainan pramenulis. Hari ke-7 di sini temanya adalah memasak. Jadi melibatkan si kecil dalam aktivitas memasak tadi. Bisa juga misalkan si kecil diminta untuk mencuci buah, untuk memasak atau memetik buah. Tapi di sini karena waktu pas challenge ini pas bulan Ramadan ya, jadi kita tuh lagi bikin kolak biji salak. Dan Ara di sini melibatkan dalam membuat adonannya, dan dia seneng banget ya karena ini tuh mirip seperti bermain play-doh gitu kan. Jadi bisa dia remes-remes, dia bikin bola-bola. Hari ke-8 yaitu mengenalkan warna. Waktu itu Uma menggunakan permainan jumping wing ini untuk mengenalkan berbagai macam warna kepada Ara. Sebenarnya Ara belum terlalu ngeh ya waktu itu sama warna. Dan untuk baru kemarin yaitu Uma belikan permainan yang baru untuk mengenal warna, yaitu sorting color kayak gini menggunakan pom-pom dan mangkok kayak gini ya. Jadi dia diminta untuk mengelompokkan berbagai warna. Menurut Uma ini sih lebih bagus dibandingkan yang jumping wing tadi ya, jika untuk mengenalkan si kecil kepada warna. Kemudian hari ke-9 itu temanya ponik. Ponik itu bunyi-bunyian huruf gitu ya bun, misalkan ba, da gitu. Sebenarnya Ara belum diajarin sih tentang ponik ini, tapi karena ada tema ini dari panitia, jadilah Uma ajak dia nyanyi-nyanyi dengan suara a i u e o gitu. Baba, bebek, bebek, bibi. Hari ke-10 ini bermain pretended play, pura-pura jadi ibu. Tema kita di hari ke-10 ini adalah pretend play. Ara akan biasanya dia tuh senang gendong boneka gini, katanya kayak ibu, terusnya nanti bonekanya disuapin sama kayak dia gitu, kayak disuapin ibu. Tapi ini videonya nggak terlalu bagus ya bun, pencahayaannya, mohon maaf. Tapi gitulah kira-kira pretender itu main pura-pura gitu ya, bisa jadi pura-pura jadi abang es krim, pura-pura jadi bibi pecel. Manfaat permainan ini tuh sangat bagus untuk melatih kemampuan sosial juga imajinasi si kecil. Selain itu pada saat main pura-pura itu pastinya akan banyak stimulasi untuk motoriknya. Tema permainan di hari ke-11 adalah bermain bola. Di sini Ara cuma Uma ajak untuk bermain lempar, tangkap, dan tendang bola. Hari ke-12 temanya tentang sendok. Kalau ibu-ibu yang lain tuh ada yang bikin kayak menggambar di atas sendok gitu ya bun, bikin boneka-boneka gitu lucu-lucu. Tapi kalau di sini tema yang Uma pilih bermain bersama Ara itu adalah menggambar di atas air dengan menggunakan sendok. Seperti ini, seru banget. Ini juga Ara suka banget, walaupun ibunya nggak terlalu bisa gambar yang bagus gitu ya bun. Sebenarnya ini pengennya gambar laba-laba, tapi malah jadinya ya kayak gitu, laba-laba kayak abstrak gitu ya bentuknya. Tema permainan di hari ke-13 adalah popsicle stick ini ya bun, stick es krim, tapi Ara menggunakannya itu stick es krim yang dari plastik kayak gini karena di rumah cuman adanya ini. Sini sih sebenarnya tuh main tusuk dan cabut stick es krim dari lubang itu. Ini lumayan sekali untuk melatih motorik halusnya ya bun, karena dia itu pada saat mencabut dan menusuk itu harus menggerakkan pergelangan tangan dan otot-otot jari tangannya cukup kuat seperti itu. Karena bagi anak kecil cuma permainan sederhana begini aja tuh udah susah gitu kali ya bun ya.
Kemudian permainan hari ke-14 itu temanya cangkang telur. Di sini Ara Uma ajak mengupas cangkang telur sendiri seperti ini. Sebenarnya tuh biasanya nggak Uma izinin ya, karena dia tuh seringnya ngacak-ngacak. Tapi berhubung ada tema ini, makanya Uma izinin begini. Ternyata dia bisa juga loh ngupas telur sampai selesai dan cangkangnya itu ditaruh di wadah begini dan gak berantakan. Sebenarnya sangat bagus sekali ya melibatkan anak itu dalam aktivitas bunda sehari-hari, karena pas dia udah mulai bisa itu lumayan juga bisa membantu. Kemudian hari ke-15 itu angka. Nah, di sini juga Uma agak bingung mengenalkan angka kepada Ara karena dia kan usianya baru 2 tahun dan belum mulai dikenalkan simbol-simbol kayak angka, huruf gitu ya. Cuma baru diajarin ngitung, tapi dia udah bisa ngitung 1, 2 gitu, cuma belum tahu huruf angka 1 itu kayak gimana dan angka 2 itu kayak gimana. Jadi tuh di tema permainan ini sebenarnya pengennya tuh ngajak Ara mencocokkan antara angka yang ada di kardus dengan yang ada di stik es krim. Terus dia masukkan tusukan di angka yang tepat, tapi ternyata anaknya tuh belum mengerti banget. Jadi ya udahlah ya Bun ya, yang penting udah berusaha. Hari ke-16 ini temanya adalah tentang buah. Jadi Ara Uma minta untuk mengupas buah jeruk seperti ini. Dia semangat sekali dan happy sekali ya. Malah tuh belum dimakan buahnya pengen kupas lagi gitu. Untuk hari ke-17 ini temanya bergerak. Hari ini sebenarnya Uma gak nyiapin permainan apa-apa untuk Ara, karena hari ini kita ikut ayahnya Ara ke tempat kerjanya, yaitu di kampus Poltekkes. Nah, karena temanya bergerak dan di sana tuh ada tangga, dan Ara tuh kalau lihat tangga tuh suka banget ngajak ibunya naik turun tangga gitu ya. Jadilah ini Uma jadikan tema permainan kita hari ini, yaitu bergerak naik turun tangga. Lumayan untuk ibunya olahraga, untuk anaknya pun menstimulasi kemampuan motorik kasarnya ya Bun. Saat naik turun tangga kan dia harus menggerakkan kakinya, harus menjaga keseimbangan, menguatkan otot-otot kaki juga gitu. Tema permainan di hari ke-18 adalah dingin. Di sini Uma langsung hari sebelumnya Uma sudah buatkan Ara es batu seperti ini ya. Sebenarnya bisa divariasikan lebih. Jika kita punya pewarna makanan bisa diberi pewarna supaya lebih menarik dan bisa menstimulasi sensori indera penglihatannya juga ya. Tapi di sini karena tidak ada pewarna, jadi Uma buat es batu biasa seperti ini, dicetak dengan cetakan yang ada di kulkas gitu ya Bun. Terus dicopotin seperti ini, dan cara mainnya anak diminta untuk menyusun kembali es batu tersebut ke dalam kotaknya. Ara sih suka banget main ini ya. Sebenarnya ini juga nggak Uma arahkan, dia sendiri yang punya ide untuk melakukan permainan ini. Jadi dia sering keluarkan es batunya sendiri, kemudian dimasukkan lagi begitu. Uma di sini hanya memfasilitasinya, dan dia cukup anteng ya. Mainan ini tuh bisa anteng sampai 30 menitan sampai benar-benar esnya tuh mencair jadi air gitu. Dan ini karena hari sebelumnya kan Uma sudah menyiapkan dan dia udah tahu tuh ya. Jadi subuh-subuh banget dia tuh udah minta main es batu. Ini tuh mainnya tuh subuh jam 5:30 pagi gitu loh Bun. Kemudian di hari ke-19 temanya adalah gunting. Nah ini juga di hari-hari sebelumnya Uma sudah pesan memang di Shopee gunting yang seperti ini ya, yang plastik bahannya. Jadi tuh misalkan kegunting ke tangan tuh nggak bahaya karena bahannya plastik. Dan kalau misalkan ngegunting kertas tetap bisa ya Bun, tapi dengan syarat kertasnya tuh kertas yang tebal kayak gini. Kalau misalkan kayak kertas HPS tuh nggak bisa dia. Dan ini pertama kali banget Ara dibolehin megang gunting, karena biasanya tuh kalau lihat ibu pegang gunting dia kan suka pengen, tapi kan karena belum diajarin, dan itu tuh gunting yang gede gitu untuk bungkus paket gitu. Kalau ada orderan jadinya pas dikasih gunting itu dia happy banget, jadi bisa ikutin ibunya gunting-gunting. Di hari ke-21 temanya adalah merangkak. Di sini Ara merangkak melewati terowongan yang dibuat dari kasur gulung inoak itu ya Bun. Ini tuh kasur yang bisa digulung jadi 4 bagian gitu. Misalkan kalau kita nggak pakai tuh bisa dijadikan sofa. Nah makanya ini tuh fleksibel kalau misalkan dibuat untuk mainan tenda-tendaan atau membuat mainan terowongan seperti ini. Nah Ara cuma bolak-balik aja sih merangkak di dalam terowongan ini. Sebenarnya ide permainan merangkak juga banyak ya Bun, bisa kita variasikan.
Kemudian di hari ke-21, ini adalah hari terakhir ya. Alhamdulillah nggak nyangka banget bisa menyelesaikan challenge ini sampai hari ke-21, karena ini tuh pertama kalinya banget Uma itu konsisten bikin mainan edukasi untuk Ara. Walaupun beberapa itu emang nggak bikin ya, cuma kayak menyiapkan aja alatnya, sebenarnya udah ada kayak yang kemarin merangkak itu. Kemudian di hari ke-21 ini temanya adalah hewan. Nah, karena tuh kalau hewan beneran tuh nggak ada ya. Kucing juga ada sih sebenarnya, kadang-kadang main ke rumah kucing liar, tapi karena ini lagi nggak ada dan pas adanya tuh kebetulan nggak pas bawa HP, jadi nggak kerekam. Jadilah kita buatkan mainan memberi makan hewan seperti ini, memberi makan anjing dan juga monyet. Sebenarnya ada hewan-hewan lainnya, tapi karena terlanjur udah dirusak Ara jadi nggak terekam ya. Jadi kita bikin mainan seperti ini, digunting gini bentuk hewannya, ditempel di botol minum bekas, kemudian diberi lubang, ceritanya mulut gitu ya bun. Terus kita kasih makan deh sesuai jenis makanan dari hewan tersebut. Misalkan kalau anjing dikasih tulang, atau kalau monyet dikasih pisang, seperti itu. Oke, sekian dulu ya bun challenge 21 hari bermain dengan si kecil. Semoga salah satu ide bermain di sini bisa menjadi inspirasi dan bisa bunda terapkan bersama si kecil di rumah. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum.